selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, jam berapapun ketemu dengan channel ini lagi. Kali ini emak mau ngomel-ngomel dulu ya. Oke, jadi hari ini kita itu mau ngebahas sesuatu dunia politik nih, bukan bola ya. Jadi emak baru baca tanggal 3 Agustus 2025 ada salah satu tokoh yang konon katanya hebat di Indonesia yang mengeluarkan sebuah statement, yaitu Denny J.A. Mak, kenapa mau ngebahas ini? Karena membuat jiwa emak meronta-ronta, pingin ngomel-ngomel. Dan semoga ini video nyampe ke yang bersangkutan yang super pinter ini. Karena emak aja sambil nyambel baca tulisan dia aja, pingin kasih ini 100 cabai pun nggak cukup rasanya ini ya. Nah, untuk menekan amarah emak nih. Kenapa emak marah, Mak? Tunggu dulu, Mak. Oke, yuk kita bahas satu-satu. Kenapa sih emak ngerasa dongkol, marah, dan sangat-sangat kok ada pimpinan seperti Denny J.A. ini. Nah, sekarang yuk kita bahas satu-satu. Jadi, Denny J.A. ini adalah salah satu tokoh hebat yang konon katanya, pokoknya sang jagoan di dunia survei, salah satunya ya yang ada di Indonesia kita tercinta, konon katanya. Nah, sekarang si orang hebat ini mendapatkan jabatan selaku komisaris di salah satu anak usaha BUMN, yaitu Pertamina, dan barusan saja dilantik. Terus baru-baru ini setelah dia dilantik, Danantara mengeluarkan sebuah kebijakan yang berbunyi bahwa komisaris, kalau nggak salah ya, pokoknya salah satunya komisaris anak usaha BUMN itu tidak lagi menerima tantim di tahun buku 2025. Nah, berarti apa sih tantim, Mak? Tantim atau tulisannya tantiem itu adalah bahasanya, pokoknya simpelnya adalah bonus. Tahu nggak ini ya? Jadi berapa sih bonusnya yang diributin sama Denny J.A. ini? Jadi bonusnya itu kalau diuangkan per bulan, karena bonus kan tahunan ya. Jadi kalau diuangkan bulanan itu ada yang bilang sampai 4 miliar per bulan sebelum dipotong pajak 15%. Taruhlah ya, pokoknya anggap aja dipotong pajak 50%, taruh ya misalnya. Anggap aja 2 miliar dia, info yang beredar ya, yang di beberapa podcast dan hal-hal yang lainnya yang emak baca-baca itu sekitar taruhlah misalnya 2 miliar. Maka 2 miliar kali 12 24 miliar. Padahal kalau misalnya bener 4 miliar kali 12 berapa itu? 4 miliar kali 12 48 miliar, 15% juga di atas 25 miliar kan. Jadi oke lah, kita anggap itu 24 miliar bersih deh sampai di tangan dia, seorang Denny J.A. Seharusnya. Mungkin angan-angan yang bersangkutan adalah seperti itu ya kan. Terus Danantara mengeluarkan statement tidak ada lagi tuh tantim alias bonusnya buat para komisaris seperti itu, seperti dia gitu ya maksudnya. Dia nulis pendapatnya dan opini dia panjang kali lebar ya. Banyak sebenarnya bikin mendidih nih. Kalau misalnya mak taruh air di badan mak, ini langsung mendidih dia seketika kalau baca tulisan dia terkait tantim ini. Tapi mak hanya akan soroti dua poin deh kayaknya, 2 atau 3, tapi kayaknya 2 dulu ya. Jadi yang begini, yang pertama yang bikin mak mendidih ini ya. Ini si Denny J.A. ini nulis bahwa kalau misalnya komisaris itu nggak dikasih tantim, maka itu akan menurunkan profesionalitas dan kinerja pengawasan sebagai komisaris di sebuah perusahaan. Denny J.A. ya, sekarang nggak pakai bapak-bapak deh ngomong sama Anda. Semoga video ini nyampe ya ke Anda dan jadi berpikir gitu ya. Anda ini kan tahu nggak artinya profesional? Kalau Anda sudah menandatangani sebuah kontrak nih dengan jabatan tertentu, Anda tahu tupoksi Anda tahu jabatan Anda harus ngapain, Anda tahu harus bekerjanya seperti apa. Profesionalisme dituntut di situ. Tahu nggak sih kalau bonus itu nggak semuanya itu ada dan nggak harus wajib diberikan. Yang wajib kan gajinya, THR-nya. Nah kan itu udah diatur dalam undang-undang. Ya udah terima. Kenapa? Terus habis itu kami aja misalnya di beberapa perusahaan swasta itu ada yang kasih, ada yang enggak. Ya terserah kebijakan perusahaan dan kemampuan perusahaan. Nah ini ngomongin negara. Karena sebagai warga negara yang baik aja, kita belum ngomongin sebagai level pimpinan ya. Masa nggak ngerti negaranya lagi perlu efisiensi? Masa gitu aja keluar-keluar nggak dikasih tantim? Bulanannya kan juga udah besar toh Pak. Nah sekarang berikutnya, kalau Anda bilang tidak profesional, aduh. Anda bekerja untuk tantim atau Anda bekerja, Anda ngerti kerjaannya, ngerti tupoksinya? Enggak. Ya semua kayak apa ya, maksudnya ini kalau ngomongin profesionalisme, Anda menunjukkan ketidakprofesionalan Anda nih. Kalau misalnya Anda tidak menerima gaji setiap bulan, gajinya Anda dipotong sekian, boleh Anda ini protes atau apalah. Tapi ini kan persoalannya tantim. Anda bilang akan bekerja tidak profesional. Kalau level pimpinan setinggi Anda aja berpikiran seperti itu. Bapak pernah dengar nggak pepatah ya, Bapak Denny J.A. yang super terhormat, dengar nggak pepatah? Guru kencing berdiri, murid akan kencing berlari. Bisa kebayang nggak? Itu namanya anggota-anggota Bapak, bawaan-bawaan Bapak, bagaimana sikapnya nanti?
seandainya Bapak ada efisiensi anggaran atau apapun itu, terus kemudian saya nggak akan kerja profesional kalau saya tidak mendapatkan yang ini. Seperti itukah seorang pemimpin? Bapak kan udah gede ya, udah pinter, udah tua, udah banyak makan asam garam kehidupan. Selain belajar profesionalisme, loyalitas, kita belajar banyak hal itu. Kita, aduh Pak, kayak mana ya, kerja yang bener Pak ya, belajar ya Pak ya, jadi contoh yang baik. Seorang pemimpin yang baik itu leadershipnya baik. Bapak di level komisaris harus memiliki leadership yang baik. Leadership kepemimpinan, memberikan salah satu kepemimpinan yang baik, memberikan contoh yang baik. Nah semacam ini, bukan alasannya gara-gara tantim langsung kerja nggak bisa, nanti takutnya jadi kurang profesional. Nggak usah kerja Pak, cari aja Bapak perusahaan lain yang anak usaha lain ataupun perusahaan-perusahaan, mungkin bukan perusahaan BUMN ya, yang bisa memberikan Bapak tantim yang Bapak inginkan. Nah semacam itu Dini ya, gampang kan? Nah kemudian Bapak ngasih alasan lagi yang kedua. Bapak bilang seperti ini, ya kalau nggak ada tantim, itu nanti yang akan masuk menjadi komisaris hanya orang dengan dua golongan, yaitu orang yang nggak ada kerjaan nomor satu, sama nomor dua, nomor duanya apa ya, orang yang lupa pokoknya orang ya, atau orang yang nggak ada loyalitas atau apa, nggak ada loyalitasnya, atau yang asal kerja aja nggak ada loyalitasnya atau apa gitu, saya lupa ya, pokoknya intinya orang yang nggak ada kerjaan atau apa lagi gitulah salah satunya. Nah justru ketika tidak ada tantim, tidak ada bonus, tapi Bapak mampu memberikan yang terbaik, disitulah loyalitas itu akan nampak, Pak. Disitulah tanggung jawab akan nampak, Pak. Karena Bapak memberikan yang terbaik, apalagi ini BUMN, anak usaha punya negara. Bapak bisa memberikan yang terbaik. Dan oh ya, orang yang hanya mengejar jabatan, katanya dia. Nah kalau orang hanya mengejar jabatan, mereka tidak akan memberikan loyalitas terbaik, Pak. Tidak menunjukkan profesionalitas terbaik, Pak. Kenapa? Karena orang yang hanya mengejar jabatan, dia hanya mengejar jabatan dan hak-hak yang melekat di jabatan itu, termasuk tantimnya. Kebalik logikanya Bapak. Sekarang jangan-jangan Bapak yang mengejar jabatan hanya demi tantim. Mikir Pak. Apalagi yang bekerja di sektor-sektor BUMN, punya negara. Mikir negara terlebih dahulu Pak. Jangan mikir kantong pribadi Anda sendiri Pak. Apalagi levelan komisaris seperti Anda. Mikir Pak, kalau Anda bilang, kalau memang Bapak merasa itu hanya untuk orang-orang yang tidak ada kerjaan, yang terus kemudian Bapak merasa tidak ada kerjaan yang mau, terus kemudian Bapak bilang apa tadi itu, orang-orang yang tidak ada pekerjaan dan sebagainya itu ya, lupa lagi Mak. Pokoknya intinya seperti itu. Maka Bapak serahkan kepada orang-orang yang benar-benar profesional, yang tidak mengejar tantim seperti Bapak, tapi bisa menunjukkan loyalitas, profesionalitas, dan mampu memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Stop membebani atau menjadi benalu bagi bangsa ini. Dan Bapak jangan dan juga jangan mengejar jabatan hanya karena hak-hak melekat di dalamnya, apalagi jika bekerja untuk negara. Berikan yang terbaik karena hanya itu yang bisa kita lakukan untuk negara. Ingat Pak, kita sudah tua. Waktunya berbuat banyak untuk kebaikan bersama, bukan memeras bangsa kita sendiri. Salam dari Emak. Kita ketemu dalam podcast-podcast kita selanjutnya.